Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Aman, sehat, tentram, gemah ripah lo jinawi kabeh ya lur ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cintaku padamu ibarat bulu kelek, meski dicukur akan tetap tumbuh, bahkan lebih lebat. Kali ini kita akan mengidul film bergenre survival alias bertahan hidup, yaitu The Way Back tahun 2010, mengisahkan sekelompok tahanan Rusia di era Perang Dunia Kedua yang berusaha kabur dari kamp kerja paksa di Siberia sampai ke India. Lur, jauh banget loh itu. Bukan hanya menempuh jarak yang sangat jauh, tapi mereka harus menghadapi berbagai cuaca ekstrim, kelaparan, dan kelelahan. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam semelehe dari dulurku Sandi Arif Praditya. Ya Cak, mau tanya, apa bener bahasa Jawanya pertigaan itu perkelon? Pertelon dong. Kenapa? Pingin kelon Anda lur? Mau kelon? Iya. Nikah makanya. Monggo skecaaken. Ketika Perang Dunia Kedua, tepatnya di bulan September 1939, negara Polandia mati kutu diserang dua kekuatan besar, yaitu Nazi Jerman dan juga Uni Soviet, yang akhirnya negara tersebut dibagi menjadi dua wilayah lewat perjanjian yang dinamakan Pakta Molotov-Ribbentrop. Lalu polisi Soviet mulai menangkap orang-orang Polandia di bagian jajahan Soviet yang dicurigai sebagai mata-mata ataupun dianggap berbahaya, dan mereka pun dibawa ke Gulag, yaitu ribuan kamp kerja paksa yang tersebar di wilayah Soviet. Namun di tahun 1941 terdapat beberapa tahanan yang berhasil kabur dari Gulag di Siberia ke wilayah India dengan jalan kaki sejauh 6.437 km yang kira-kira jaraknya 1,5 kalinya dari Sabang sampai Merauke lur. Salah satu dari mereka adalah Janusz Wyszczek, seorang perwira Polandia yang dituduh sebagai mata-mata. Naasnya istri Janusz juga disiksa agar memberi pernyataan palsu jika Janusz adalah simpatisan Polandia yang membenci Soviet, dan akhirnya Janusz pun diberi hukuman 20 tahun kerja paksa di kamp Gulag pedalaman Siberia. Dan inilah jalan kembali. Ona podpisała pełne zeznanie. Co jest robione? Janusz memulai hari pertamanya di Gulag pada tahun 1940. Dia dan tahanan lainnya diperingatkan kalaupun mereka berhasil kabur, tidak akan ada yang bisa bertahan di luar kamp karena sebagian besar wilayah Siberia adalah padang salju yang begitu luas, juga banyak hewan buas seperti harimau, serigala, dan beruang. Ngerinya para penduduk lokal juga akan memburu mereka karena siapapun yang membawa kepala seorang tahanan yang kabur akan mendapat bayaran. Situasi di Gulag benar-benar memprihatinkan lur. Tahanan baru seperti Janusz rambutnya akan dipotong botak pelontos dan makanan pun dijatah sangat amat sedikit. Lalu kegiatan mereka di sana adalah memotong kayu atau bertambang. Di malam pertamanya Janusz sempat memberikan setengah supnya, yang mana itu hanya sesendok, ke seorang tahanan yang sudah tua. Lalu Janusz bertemu dengan tahanan lainnya, mulai dari insinyur asal Ameriki yaitu Mr. Smith, seorang aktor bernama Khabarov yang sudah berada di sana hampir setahun, dan juga Valka, preman pentolan yang bahkan para penjaga pun takut dengannya. Lalu Khabarov mengingatkan Janusz harus menjaga sikapnya di Gulag karena di sana juga terdapat mata-mata Soviet yang mungkin menyamar sebagai tahanan dan bisa kapan saja menghukum mereka jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Planning on surviving on half rash kindness and kill you here. Andrei Timofeyevich, D814, sabotage. Teacher I played. I arrested him when the film was released. Professional criminals. The guards let them be feared.
Di satu malam, Khabarov menceritakan idenya ke Janus untuk kabur dari camp, dan Khabarov yakin jika posisi camp mereka adalah 500 km sebelah utara dari Danau Baikal. Namun karena wilayah jajahan Soviet sangat luas, mereka hanya bisa kabur ke arah selatan dengan menyusuri tepi Danau Baikal, lalu menyeberangi rel kereta api Trans-Siberia, dan barulah mereka tiba di perbatasan Mongolia. Namun karena perjalanan sangat jauh lur, maka mereka harus mempersiapkan semuanya dengan matang, terutama dalam hal bahan makanan. Menurut Khabarov, musim terbaik kabur adalah musim gugur, dan mendengar itu Janus lebih optimis serta ingin mengajak teman-temannya di camp tersebut, karena bagi Janus lebih baik tewas saat mempertahankan hidup daripada koit sebagai tahanan di dalam camp. We are about 500 to the lake. Camp is here. We can't go west. All Soviet have to be out. Your friends, you trust them? But they will die free men. A lot of them. No, why wait? Need careful planning. We need to. Besok paginya ketika semua tahanan sedang bersiap, diam-diam Khabarov menyimpan bongkahan batu sebagai senjata mereka jika berhasil kabur dari camp. Lalu ketika sedang berjalan menuju tambang, karena badai salju terlalu parah, penjaga pun menyuruh semua tahanan untuk berhenti sampai badai berakhir. Yang ngerinya perlahan-lahan banyak tahanan yang mati kedinginan serta kelaparan. Setelah itu Smith menyarankan ke penjaga agar mereka semua menyelamatkan diri ke hutan. Jelas dong penjaga tidak mengizinkan karena para tahanan bisa kabur. Akan tetapi Smith tetap pergi menuju hutan, dan mau gak mau penjaga pun menyuruh semua tahanan berlindung ke sana dengan pengawalan yang sangat ketat. Setelah itu Janus beserta teman-temannya yaitu Zoran, Thomas, Vos, dan Kazik membuat shelter kecil-kecilan dengan ranting-ranting pohon juga selimut. Lalu mereka pun mengajak Smith ikut bertahan di shelter tersebut. Smith. Mr. Smith! That's right. Alhamdulillahnya mereka semua selamat. Namun karena dianggap membangkang, para tahanan tadi dihukum untuk menambang. Tapi tiba-tiba Janus merasa panik dan memaksa untuk keluar goa, karena dia seakan-akan melihat pintu goa seperti pagar rumahnya sendiri. Sungguh miris sekali lur, Janus yang begitu rindu dengan rumah sampai membayangkannya. Untungnya Smith menyadarkan Janus sebelum dia ditembak penjaga karena dikira akan kabur. Setelah itu Janus menjelaskan ke Smith tentang rencana Khabarov kabur dari Gulag. Akan tetapi Smith mengatakan jika Khabarov sudah sering membahas rencana keluar dari Gulag ke anak-anak baru seperti Janus yang masih semangat. Namun Khabarov tidak pernah benar-benar merealisasikan rencananya, alias omon-omon doang lur. Akan tetapi jika Janus benar-benar serius ingin kabur, maka Smith mau ikut bergabung. Not escaping. He's been here for years. But if you are serious, Malam harinya Janus membahas rencananya ke Khabarov untuk kabur saat itu juga, karena badai besar akan menutupi jejak mereka di salju. Namun benar kata Smith lur, Khabarov ada aja alasannya. Seperti harus punya peta dulu lah, menyiapkan bekal makanan lengkap lah. Dan Khabarov menyebut Janus masih terlalu muda untuk mengerti cara bertahan hidup. Padahal Janus sudah menjelaskan di luar sana mereka masih bisa makan dengan cara berburu. Tetapi percakapan mereka sempat didengar oleh Valka. Lalu di barak, Janus and the gang mulai barter barang-barang mereka ke para tahanan lainnya untuk mendapatkan suplai seadanya seperti makanan, termasuk informasi bagaimanakah cara keluar dari Gulag, yaitu dengan mematikan generator saat penggantian penjaga, dan mereka harus segera kabur dalam waktu 10 menit. Teman-teman Janus yang ikut adalah Zoran, Kazik, Thomas, Vos, dan juga Smith. Namun ternyata Kazik mengidap rabun senjalur atau sulit melihat di malam hari, dan yang mengetahuinya hanyalah Vos.
Ketika persiapan selesai dan sedang menunggu waktu pergantian penjaga, tiba-tiba Valka memaksa untuk ikut rombongannya Janus sambil menodongkan pisau tajamnya. Akhirnya Janus pun setuju karena Valka juga memiliki pisau yang pasti akan berguna. Lalu ketika situasi sudah aman, salah satu dari mereka mematikan generator dan segera kabur dengan memotong kawat pagar. Lalu yang terjadi, Lur, Stay, you are too young. Be done what you are talking about. See, can you leave me behind? Don't tell the others. Нужно отключить кинет. Будет темно. Это единственная возможность. You need knife. Miracle, get me out of here. di tengah badai salju mereka bertujuh lari ke hutan dan memotong lembaran kayu sebagai penutup wajah agar tetap bisa melihat. Untungnya Janus DKK berhasil lolos dan kencangnya badai telah menghapus jejak mereka. Begitu badai mereda dan perjalanan sudah cukup jauh sampai pagi hari, mereka pun melipir sejenak untuk mengecek barang-barang bawaan. Lalu saat OTW kembali ke arah selatan yaitu Danau Baikal, preman seperti Valka sampai respect dengan Janus, bahkan ingin jadi pengawalnya karena Janus terlihat begitu berani. Di malam hari mereka pun istirahat, dan karena persediaan makanan hanya cukup untuk beberapa minggu, maka di hari-hari berikutnya mereka harus menangkap hewan-hewan liar. Valka memiliki ide untuk nyolong ternak ke desa terdekat, namun mereka harus berhati-hati karena sudah menjadi buronan Soviet dan kepala mereka juga sudah dipasangi harga. Di lain sisi, Smith memiliki ide yang lebih aman, yaitu dengan menangkap ikan. Lalu ketika beberapa dari mereka sedang mencari ranting pohon untuk dibuat api unggun, Kazik pun tersesat karena rabun senja. Yang naasnya ketika ditemukan teman-temannya, dia pun sudah tewas membeku, Lur. Find farms and villages, get food there. Remember that. We have food for another week, but still we have Khabarov's flint. In a fish hook. I don't eat fish. Die. Kazik! Still out looking for wood. He has night blindness. Kazik pun langsung dikubur dengan layak dan didoakan oleh teman-temannya. Namun brengkesnya Valka mengatakan dengan kematian Kazik, maka jatah mereka pasti akan bertambah. Beberapa minggu kemudian, meski Smith berhasil menangkap ikan-ikan kecil, mereka masih kekurangan makanan, Lur, dan harus mencari apapun yang bisa dimakan sepanjang jalan, seperti telur burung puyuh, bahkan sampai cacing tanah. Lalu ketika sedang bermalam di goa, terdapat kawanan serigala yang sedang memakan rusa. Mereka pun mengusir serigala-serigala itu dan langsung memakan bangkai rusa tersebut. Saking laparnya sampai dimakan mentah-mentah, Lur, karena korek pun juga sudah habis gasnya. Nah tuh, masih ngeluh Anda makan tahu tempe ya? Bersyukur makanya, Lur, semua ada prosesnya, Lur. Karena masih belum menemukan Danau Baikal dan agar teman-temannya tidak sengsara, Janus akan jalan duluan ke selatan sampai menemukan Danau Baikal dan berjanji akan kembali ke goa dalam seminggu. Namun jika Janus tidak kembali, maka dengan berat hati Smith DKK harus melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Sebelum berangkat, Janus juga berpesan kepada Smith agar berhati-hati dengan Valka. Lalu Smith memberikan sisa ikannya kepada Janus sebagai bekal perjalanan. Tapi ngerinya, meski Janus sudah melewati padang salju, dia harus menaiki bukit yang sangat terjal dan juga bertahan dari hujan badai dengan kondisi tubuh yang semakin lemah karena kurang nutrisi, Lur. Bahkan Janus lagi-lagi berhalusinasi tentang rumahnya di Polandia dulu. Untungnya setelah 3 hari berjalan sendirian, Janus pun berhasil melihat Danau Baikal dari bukit yang sangat tinggi. Dan dia pun buru-buru balik lagi ke goa untuk mengabarkan teman-temannya. I saw him on the lake 3 days from here.
Sesuai rencana, mereka pun berjalan menyusuri Danau Baikal dan akan terus ke selatan sampai menemukan rel kereta api Trans-Siberia. Namun di tengah jalan mereka baru sadar ada seorang wanita Polandia bernama Irena yang juga buronan Rusia dan telah mengikuti mereka selama beberapa hari. Irena ingin bergabung dengan gengnya Janus, tapi merasa takut karena cewek sendiri dan dia khawatir Janus DKK adalah orang Rusia, padahal bukan, ya kan? Sebagian besar teman-teman Janus tidak setuju Irena ikut rombongan karena dapat mempersulit perjalanan dan akan mengurangi jatah makan mereka. Namun alhamdulillahnya setelah berhari-hari kelaparan, mereka pun makan besar setelah menemukan seekor rusa gemuk yang terjebak di lumpur. Dan Vos yang merasa iba pun akhirnya mengajak Irena ikut makan bersama. She's starving. We can barely feed her. Kinder to leave her. Today, of the mud. Find some wood. Setelah jalan berminggu-minggu dari Gulag, di pinggir Danau Baikal mereka pun akhirnya bisa adus, potong brewok sampai cuci baju lur, menggunakan sabun yang dibuat dari bahan-bahan alami. Di lain sisi karena Irena asik diajak ngomong dan jelas-jelas tidak berbahaya, Irena pun diterima ikut rombongan. Akan tetapi Smith masih ragu karena jatah makanan akan berkurang, sedangkan perjalanan masih sangat jauh. Selanjutnya mereka akan memotong jalan dengan menyeberang lapisan es yang tipis di danau. Irena pun nekat berlari di atas lapisan tersebut yang diikuti oleh Janus and the gang. Don't take her weight. Can you swim? Yes, mister. Melihat keberanian Irena tadi, Smith pun akhirnya menerima Irena dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Irena mengaku dulu dia tinggal di sebuah peternakan di pinggiran Warsawa, ibu kota Polandia, dan kedua ortunya dibunuh pasukan Rusia. Sedangkan Irena yang ditangkap berhasil kabur sampai bertemu rombongan Janus. Mendengar itu Smith pun tahu jika Irena berbohong dan menegurnya karena Warsawa masuk ke wilayah Polandia yang dijajah Nazi, bukan Rusia. Setelah itu mereka menemukan sebuah desa dan Janus tidak mau mengambil resiko lewat sana, apalagi mencuri ternak karena mereka semua adalah buronan, ya kan. Mau nggak mau mereka akan mengambil jalur yang agak lebih jauh. Tapi Valka nekat pergi diam-diam ke desa tersebut dan berhasil mencuri bermacam-macam daging ternak serta ikan-ikanan, juga sebotol hammer. Kebetulan hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya dan Valka ingin merayakan bersama teman-teman. Karakter Valka ini menarik lur. Dia orangnya nekat dan suka bertindak seenaknya, tapi Valka sangat menghargai teman-temannya. You wanna get us all killed? Cowboy. Birthday. That means we drink. This idiot. Don't believe me, then don't eat. Setelah makan-makan, Irena pun menceritakan kisah hidup yang sebenarnya, di mana kedua ortunya adalah komunis Polandia dan pihak Rusia membawa Irena serta keluarganya ke Moskow, Uni Soviet, untuk merencanakan sebuah revolusi. Akan tetapi mereka ketahuan dan kedua ortu Irena ditangkap pemerintah Rusia 3 tahun yang lalu. Lalu Irena dan adiknya dipindah ke panti asuhan, namun sayang adiknya meninggal di sana dan Irena yang merasa tidak betah pun nekat melarikan diri. Sebelumnya Irena berbohong agar Janus DKK merasa iba dengan kisah kelamnya dan membolehkan ikut rombongan mereka. My parents were Polish communists, took us to live in Strada. He died. I was 10 years old. Perjalanan pun dilanjutkan dan anehnya mereka dinyamukin parah lur, sementara penduduk yang lewat tidak dikerubungi nyamuk. Sampai akhirnya Zoran nekat bertanya ke seorang petani yang kebetulan lewat dan diberitahu cara membuat kalung anti nyamuk yang ternyata manjur lur. Lalu setelah berjalan menyusuri Danau Baikal, mereka pun akhirnya tiba di ujung danau dan akan menuju ke rel kereta Trans-Siberia. Di lain sisi Irena semakin akrab dengan rombongannya Janus dan mengetahui siapakah mereka masing-masing, mulai dari Vos yang seorang pendeta, Thomas yang seorang koki kue dan ingin menjadi seniman, Zoran dulunya akuntan, sedangkan Smith ternyata insinyur. Namun karena merasa depresi di negaranya sendiri, Smith pun pergi ke Soviet bersama sang anak yang naasnya tertembak mati. Mister, did you know Voss was a priest? Tomasz is a pastry chef. An engineer, but he could speak Russian.
Setelah jalan beberapa hari, mereka akan segera menyeberangi rel kereta Trans-Siberia yang tidak jauh dari sana terdapat perbatasan Mongolia. Tapi mereka harus menunggu malam tiba untuk diam-diam melewati sawah milik penduduk desa sekitar. Begitu situasi aman, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari wilayah Soviet ke Mongolia, lur. Namun Valka memilih untuk tetap tinggal di Soviet. Bahkan dia oke-oke aja jika ketangkep dan dijebloskan ke penjara lagi karena di Gulag para penjaga takut dengannya, ya kan? Valka juga tidak tahu hidupnya mau ngapain di luar sana ketika nanti sudah benar-benar bebas. Dan akhirnya Janusz DKK pun berpisah dengan Valka. Thank you, Mother Russia, for your hospitality. Not be coming back. They'll catch you. Prison is okay. Good luck, Valka. Bye, Janusz. We must. You don't need him anymore. Akan tetapi sesampainya di gerbang kota Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, mereka pun terkejut melihat foto Joseph Stalin yang berdampingan dengan pemimpin Mongolia. Dan itu artinya Mongolia juga sudah dalam pengaruh Soviet, lur. Tidak jauh dari sana mereka menemukan kuil Buddha yang sudah hancur dan kosong melompong, karena pada waktu itu orang-orang di wilayah jajahan Soviet memang dilarang memeluk agama. Mereka pun memutuskan untuk berkemah di sana, dan Janusz berencana ke India yang masih berada dalam kekuasaan Inggris dan melewati ibu kota Tibet yaitu Lhasa dan juga pegunungan Himalaya. Sungguh jalur yang sangat amat berbahaya, lur. Namun mereka tidak akan benar-benar mendapat kebebasan jika tetap berada di wilayah Soviet. They're communists. It's here too. Church is closed, taken to camps. Bad. Say we could go beyond Tibet. The Himalayas on a magic carpet. Di perjalanan mereka sempat bertemu kawanan orang-orang Mongolia yang untungnya Smith bisa bahasa mereka dan mengaku ingin pergi ke kota Lhasa untuk beribadah. Smith juga beralasan jika Irena adalah anaknya dan kawanan itu pun pergi begitu saja karena tidak curiga. Setelah itu mereka bertemu seorang bocil yang memberikan satu tas air minum setelah Smith meminta kepadanya. Ternyata bocil itu sengaja memberikan minum sebagai perbekalan untuk melewati gurun Gobi, yaitu salah satu gurun pasir terluas di dunia yang bahkan luasnya 7 kalinya Pulau Kalimantan lah, dan luar biasa tandus, lur. Ngerinya saat air minum habis, Janusz dan Smith hampir bertengkar karena Smith melihat pepohonan di arah timur yang pasti ada air di sana, sedangkan Janusz yakin itu hanyalah fata morgana dan mereka harus tetap OTW ke selatan. Karena sudah putus asa, mereka semua pun berlari ke timur mengikuti Smith. Dan ternyata There's trees, there's water. We're going south. The mirage! Just mirage. Don't have birds. iya, tempat itu nyata. Mata air benar-benar ada di sana dan hidup mereka pun terselamatkan. Namun mereka tidak bisa berlama-lama karena persediaan makanan sudah hampir habis. Setelah beristirahat semalaman, mandi dan mengisi beberapa botol air, Janusz and the gang melanjutkan perjalanan ke selatan yang kali ini mereka harus menghadapi badai pasir. Dan Run! Run back! Take cover! meski berhasil selamat, tapi kondisi mereka semua makin memprihatinkan. Apalagi Janusz kesulitan menentukan arah mata angin, mana makanannya cuma ikan asin pula, lur. Semakin jauh mereka berjalan, persediaan air semakin tiris dan hanya bisa dihisap sisa-sisanya dari kain supaya irit, lur. Saking capeknya kaki Irena pun sampai bengkak dan langsung digendong oleh Vos. Namun merasa dirinya sudah diambang batas, Irena pun memohon agar dibaringkan saja di tanah tandus. No, please, no. Just lay me on the ground. It's okay. Come on, Guardian Angel, take her to heaven. Amen.
Naasnya Irena meninggal, begitu pula dengan Thomas yang meninggal beberapa hari kemudian. Melihat teman-temannya tumbang satu persatu, Smith yang semakin lemah juga sudah putus asa. Janus pun langsung membopong Smith, sedangkan Zoran dan Vos diminta jalan duluan mencari mata air. Akan tetapi mereka berdua tidak menemukan apapun di sana. Lalu ketika sedang tidur, Zoran mengikuti seekor ular yang sempat melilitnya. Lalu keajaiban pun terjadi, Lur, karena Zoran menemukan mata air meski sumbernya sangat kecil dan mereka juga membadok ular tersebut. If it's poisonous, how can we eat it? Cut off its head. It's like chicken. Poisonous chicken with no legs. Walaupun sudah makan dan minum sedikit, Smith masih merasa lemas. Lalu Smith mengatakan jika dia merasa bersalah telah membawa anak sematawayangnya ikut ke Soviet yang naasnya disiksa prajurit Soviet sebelum akhirnya ditembak mati. Sementara Janus menceritakan tentang istrinya yang juga disiksa Soviet dan akhirnya terpaksa berbohong jika Janus adalah seorang mata-mata. Namun Janus yakin istrinya masih hidup dan bagaimanapun caranya dia harus bertahan hidup hingga menemui istrinya kembali di Polandia. Mendengar Janus yang masih semangat membara di tengah keputusasaan, Smith pun akhirnya bangkit kembali dan mau melanjutkan perjalanan. Untungnya tak jauh dari sana, Lur. Akhirnya mereka sudah keluar dari gurun Gobi, lalu menemukan sungai yang sangat menyegarkan dan mereka juga melewati tembok Cina. Dari gersangnya gurun, mereka kembali menginjak salju di pegunungan Himalaya Tibet. Lalu setelah berjalan cukup jauh, mereka pun bertemu Mbah Akamsi yang menunjukkan arah ke kota Lhasa dan masih cukup jauh. Namun Mbah Akamsi akan membawa mereka ke kuil untuk dijamu dan disarankan untuk berangkat 3 bulan lagi ke India, yaitu saat musim semi. Karena mereka harus melewati pegunungan yang sangat berbahaya saat musim dingin. Janus DKK juga diperbolehkan tinggal sementara di kuil selama 3 bulan. Lhasa. Where is India? Very difficult. You wait until spring. There is the trek villages, yes. Akan tetapi menurut Janus, mereka hanya butuh istirahat sejenak dan harus lanjut OTW sebelum semangat mereka padam. Di lain sisi, Smith punya rencana sendiri. Dia akan pergi ke kota Lhasa karena kenalannya bisa membantu Smith ke kamp militer Amerika di Cina. Lalu mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Janus, Zoran, dan Vos ke India, sedangkan Smith ke Lhasa sesuai rencananya. Alhamdulillahnya, setelah menempuh perjalanan hampir 6.500 km dari camp Gulag di Siberia, Janus and the gang akhirnya tiba di India, yang untungnya mereka langsung dibantu oleh pemerintah, bukan sebagai tahanan perang ataupun buronan, tapi sebagai manusia yang sedang bertahan hidup dengan membebaskan diri dari penindasan. He's gone. Welcome to India. Come with me. Setelah itu film pun menunjukkan berbagai kejadian bersejarah yang berdampak pada Polandia, mulai dari berakhirnya Perang Dunia Kedua yang membuat Polandia sepenuhnya menjadi negara boneka dari Soviet, hingga runtuhnya komunisme di tahun 1989 dan Polandia menjadi negara yang benar-benar merdeka. Setelah semua yang terjadi, 50 tahun sejak penahanannya di Gulag di 1940, Janus akhirnya bisa kembali ke rumahnya di Polandia dengan aman. Istri tercintanya juga masih sehat walafiat dan mereka pun bisa hidup bersama lagi. Buyar, kisah bertahan hidup yang luar biasa. Jadi pengingat buat kita semua, Lur. Jangan pernah semangat Anda kendor, fokus pada tujuan Anda, meski perjalanannya akan sangat jauh dan melelahkan. Assalamualaikum.